sekolah yang diwakili oleh Bapak Kurikulum Pak Muhayyad MPD. Kepada yang terhormat narasumber hari ini Pak Dr. Yahya. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Lasem yang sudah ada di ruangan ini. Syukur alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk berada di ruangan ini sebenarnya untuk belajar lagi bersama-sama oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat bisa berkumpul di sini. Itu satu hal yang harus kita syukuri. Yang kedua, selawat serta salam selalu kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, junjungan kita yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Karena sekarang itu eranya pakai pantun ya. Nah, sambil menunggu teman-teman yang lain semoga segera tergerak hatinya untuk datang ke sini. Mengingat waktunya sudah mepet juga. Memang Pak Yahya ini senang mepet-mepet mintanya hari Jumat. Jangan menyampaikan satu pantun dulu, biar sambil menunggu peserta yang lain. Pagi-pagi sarapan pisang goreng 5. Ya. Enaknya ditemani kopi. Pagi-pagi kita berkumpul di sini bersama-sama dalam rangka untuk belajar bersama dalam kegiatan IHT PMM hari ini. Kayaknya gak nyambung ya. sengaja biar mikir. Nanti agenda hari ini sebetulnya sudah ada di jadwal Bapak Ibu. Yang pertama nanti pembukaan, yang kedua adalah sambutan, yang ketiga nanti materi yang pertama sesuai dengan yang ada di slide itu adalah mengenai PMM. Nanti materi yang kedua ini yang terkait dengan kegiatan P5 kewirausahaan yang insya Allah akan kita laksanakan mulai Senin tanggal 30 besok sampai tanggal 8 November. Kemudian sesi yang terakhir nanti yang ketiga itu adalah sosialisasi mengenai persiapan P5 kewirausahaan, sekaligus juga nanti pengambilan undian untuk nomor stand bazar plus undian untuk daerah sesuai dengan makanan nanti yang akan dibuat oleh anak-anak. Langsung ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada hari ini nanti bisa berjalan lancar, bisa tercapai apa yang kita inginkan, yaitu sebetulnya kita ingin bisa belajar lagi mengenai PMM intinya. Kemudian acara yang kedua adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Muhayyad MPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, sebelumnya saya menyampaikan informasi terlebih dahulu bahwa Ibu Kepala Sekolah saat ini ada agenda, kita izin ke panjenengan semuanya tidak bisa mendampingi kegiatan IHT pada hari ini. Rencananya ada kunjungan atau silaturahim ke Pak Haryanto tadi yang beberapa waktu yang lalu pernah tugas di NKKS, ini kegiatan NKKS. Kemudian sebelum saya sampaikan Bapak Ibu, saya ingatkan kembali secara lisan, walaupun tadi di dinas sudah saya sampaikan, Bapak Ibu untuk memantau KBR di kelas masing-masing. Anak-anak diberi tugas, kemudian dipantau, kalau perlu komunikasi lewat grup WA agar anak-anak tetap terkendali. Nanti insya Allah anak-anak dipulangkan pukul 11. Kemudian dari SDP 2KS mohon untuk bantuannya sesekali untuk berkeliling, apakah ada sesuatu di antara anak-anak, mungkin nanti untuk diperiksa. Ya, tidak lama kalau kita pantau. Bapak Ibu, untuk hari ini kegiatan IHT-nya itu PNM. Monggo nanti Bapak Ibu yang PNM-nya barangkali kurang sedikit nih, kalau yang lain ini sudah selesai. Ya.
bagi yang kurang itu ya kurang sponsor saya juga kurang sedikit itu. Mohon nanti untuk segera dituntaskan dan segera dilanjutkan. Nanti akan diberi contoh atau dibantu oleh Pak Yahya. Kemudian agenda berikutnya adalah persiapan kegiatan T5. Insya Allah nanti akan dimulai besok Senin. Jadi selama 1 minggu anak-anak khususnya kelas 10 mengadakan kegiatan T5 dengan tema kewirausahaan. Tentunya ini nanti kegiatannya akan nyambung dengan kegiatan HUT, sehingga nanti untuk kelas 11 dan kelas 12 nanti juga pre-KBM pada saat kegiatan HUT SMA. Insya Allah mungkin dimulai tanggal 3 itu Jumat ya. Ya paling Senin lah, ya, Senin itu nanti anak-anak kegiatan HUT. Saya kira itu Bapak Ibu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu acara inti pemaparan materi yang pertama mengenai PMM. Pada Pak Yahya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lasem, walaupun dalam kondisi di rumah beristirahat. Yang kami hormati Bapak Wakakurikulum, Bapak Muhayyad, serta Ibu Sugianti, staf dari Wakakurikulum, dan yang kami hormati juga Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Lasem. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT, di mana hari ini kita dapat menghadiri acara dalam keadaan sehat walafiat tanpa satu kekurangan apapun, dan selawat serta salam kita tujukan kepada Nabi kita Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Semoga di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, acara hari ini itu untung loh, bahwasanya ada PMM, ada kewajiban saya untuk membuat laporan ke PMM-nya, yaitu membuat laporan untuk PM-nya ini, yaitu sosialisasi tentang, dan nanti judulnya adalah budaya positif itu, dan dilanjut dengan acara untuk sosialisasi mengenai penggunaan aplikasi formulir penghitungan HBP. Nanti kalau misalnya permintaan ditambah BEP, juga nanti bisa otomatis BEP. Gitu. Ini untuk mempermudah anak-anak dalam proses penghitungan supaya nanti laporannya itu seragam, tidak mengetik sendiri, tetapi nanti bisa diambil browsing di laman internet. Gitu. Otomatis nanti akan muncul. Panitia juga bisa dapat langsung otomatis ngambil, didownload. Siswa pun juga bisa mengambil. Semuanya bisa. Gitu. Bapak Ibu semuanya, untuk PMM ya, kebetulan Bapak Ibu guru sudah melakukan masuk loginnya, semuanya sudah. Tinggal pelaksanaannya, proses aksi nyatanya. Nah gitu. Memang agak berat aksi nyatanya itu, dimana aksi nyata ini kita harus membuat sebuah laporan, ya. Laporan mulai dari laporan
naskahnya yang akan dibuat presentasi, kemudian laporan dokumentasi kegiatannya, dan laporan tentang umpan balik. Nah itu tugasnya seperti itu. Tapi sebelum masuk ke aksi nyata itu harus menjawab post testnya sama pretestnya. Kalau sudah warna hijau, kita siap-siap untuk aksi nyata gitu. Dan kebetulan saya juga sudah 12 yang selesai, sertifikat juga selesai, dan saya juga sudah ada beberapa yang warna hijau, tinggal aksi nyatanya, namun belum saya laksanakan karena saya harus kegiatan yang lain, yaitu aksi nyata dari guru penggerak. Gitu. Kemudian juga saya harus menyelesaikan PBG-nya juga, jadi agak repot untuk masuk ke PMM-nya. Gitu. Sebenarnya nih laporannya agak mudah sekarang. Kalau dulu harus menggunakan video, kayak seperti ini, saya harus syuting. Saya pada saat seperti ini harus disyuting, terus diupload di PMM. Tapi sekarang sudah dalam bentuk dokumentasi foto, jadi sudah dipermudah. Monggo Bapak Ibu untuk bisa langsung dilakukan untuk aksi nyatanya. Sudah dipermudah, kok belum sampai dilakukan itu ya bukan apa-apa. Istilahnya memang PMM ini tidak ada yang ini meminta, cuman kewajiban kita untuk menyelesaikan seperti itu. Nah kebetulan kemarin saya juga mengatakan 12 itu untuk apa sertifikat saya, padahal juga saya nggak naik pangkat itu ya, untuk apa? Tapi ternyata ada untungnya, yaitu saya ikut guru penggerak, akhirnya laporan yang sudah di PMM itu bisa saya lakukan untuk laporan ke aksi nyata aksi nyata untuk guru penggeraknya. Ya alhamdulillah juga ada sisi positifnya juga gitu. Oke Bapak Ibu semuanya, langsung ya, ini saya pindah dulu. Untuk saat ini saya menyampaikan mengenai PMM yang judulnya budaya positif. Jadi nanti Bapak Ibu untuk bisa tergerak, bahwasannya ilmu yang sudah Bapak Ibu ambil dari aksi nyata itu akan berguna apabila dicermati secara detail gitu, dan nanti bisa dilaksanakan. Nah ini budaya positif ini kalau memang dilaksanakan itu lebih bagus, karena ada hubungannya dengan murid, ada guru juga seperti itu. Makanya saya ambil yang budaya positif karena ada hubungannya dengan CGP juga, ada hubungannya dengan sekolah. Nah ini PMM yang sudah saya lakukan, ini mandiri. Nah, yang sudah warna hijau ini sudah bersertifikat, tapi yang berwarna biru belum. Kembali ya saya tadi ya, yang warna hijau belum sertifikat. Ternyata yang warna biru yang belum sertifikat. Wah, kayak gini. Nah, yang warna hijau sudah, ini sudah, dan sudah. Betul. Nah, ini yang warna biru siap untuk dilakukan aksi nyata. Oke. Kemudian Bapak Ibu, sudah saya share mengenai aksi nyata saya ke dinas ya. Bisa Bapak Ibu buat referensi pembuatan aksi nyatanya, supaya nanti tidak ada kesulitan pada saat pembuatan aksi nyata. Kan udah urut itu. Nah itu
Ya, kebetulan saat ini adalah saya mempresentasikan aksi nyata untuk budaya positif, ya, yaitu ada hubungannya dengan aksi nyata di sini aja. Oke. Aksi nyata disiplin positif. Nanti Bapak Ibu bisa buka modul disiplin positif. Ya, topiknya disiplin positif, modulnya nanti banyak. Nah, kebetulan materi yang saya kasih, saya sampaikan ke Bapak Ibu, ini bukan menggurui ya, ini hanya saya saja. Karena Bapak saya minta maaf kalau saya menggurui ya, mohon maaf. Jadi ini materi sangat banyak sekali. Saya nggak bisa menyampaikan 1 jam. Mungkin beberapa yang terlewat, mohon maaf. Ya. Dan ini nanti juga ada melihat video supaya nanti jelas aplikasinya. Oke. Saya perkenalkan dulu nanti ya. Ini saya perkenalkan, nama saya Nuriana Nabi, ya, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Lasem. Terus untuk fasilitator saya adalah Sri Nurmi Lubis, SSI MM, ya, kepala sekolah salah satu di sekolah swasta Batam. Kemudian Bapak Eko Yunianto, SPD SD, ini pengajar praktik, kepala sekolah juga di SD Tanjung Sari dekat Pak Lastono. Sekolahnya, iya Pak Lesi. Oh iya. Oke. Baik. Kita mulai saja langsung. Ya. Konsep dari budaya positif diawali dengan perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. Kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kita simak satu persatu, ya, karena waktunya sangat mepet sekali. Oke, perubahan paradigma belajar. Di sini saya ambil dari profil pelajar Pancasila, yaitu pembelajaran paradigma mulai merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan dan pengembangan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Di sini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, sementara ini yang sudah mengenai profil Pancasila, profil Pancasila itu baru kelas 10 sama kelas 11. Untuk kelas 12-nya masih K13. Oke, tidak apa-apa. Yang penting kita bisa menerapkan tentang budaya positif ini satu sekolah, tidak masalah. Yang penting kita bisa laksanakan karena ini sisi positifnya sangat besar sekali. Oke, untuk mulai pertama disiplin positif. Nah, ini sudah mulai masuk ke modul untuk disiplin positifnya. Disiplin positif kita besarkan aja ya. Disiplin positif itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya adalah belajar. Ya.
yaitu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang sudah diyakini. Gitu. Jadi kesadaran pada diri kita sendiri, tetapi dengan keyakinan kita. Nah, apa itu keyakinan kita nanti kita bahas. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi tanpa paksaan, tanpa imbalan. Nah, biasanya kalau kalian bapak ibu meminta tolong kepada anak, terus anaknya pengen punya imbalan, nah itu sebenarnya suatu kesalahan. Ya. Seharusnya tidak ada imbalan sama sekali, atau istilahnya itu tanpa ada reward. Ya kita bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan anakku yang tersayang atau apa ya, istilahnya begitu. Kemudian sebagai pendidik kita semua harus punya tujuan, yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang secara universal, ya, secara umum, dan memiliki motivasi intrinsik tanpa paksaan yang keluar pada diri anak itu sendiri, dan akan menjadikan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Gitu. Oke. Apa itu intrinsik? Apa itu universal? Nah, ini kita bahas. Dan itu tadi apa nih nilai-nilai yang diyakini. Nah, inilah nilai-nilai yang diyakini, ya, yaitu nilai-nilai kebajikan, di sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia ingin dicapai setiap individu. Ya. Nah, kita ambil salah satu contoh nilai-nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila. Tadi ada 6 dimensi. Nah, itu berakhlak mulia, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, benar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Tadi saya juga menyinggung mengenai intrinsik. Ya. Nah, ini ada 2, motivasi ekstrinsik sama motivasi intrinsik. Ya. Motivasi perilaku manusia itu sering berperilaku ada. Yang pertama tingkatannya adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misalnya saya mau istilahnya hari ini saya jangan terlambat karena ada tinjauan dari pusat. Berarti kan itu adalah menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, gitu. Jadi saya tidak terlambat mengharap ada penghargaan, jadi guru teladan, bukan guru telatan. Jadi ada sertifikat penghargaannya. Kemudian yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini yang paling utama adalah yang nomor 3, ya, karena ini adalah memunculkan sifat-sifat disiplin positif, gitu. Jadi murid-murid kita arahkan ke nomor 3 nanti, ya. Jangan yang ada kata-kata tidak nyaman atau hukuman ataupun penghargaan. Ini arahnya ke situ. Oke. Berikutnya. Nah, ini hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, gitu. Hukuman, murid belajar menyembunyikan kesalahan. Biasanya kalau anak dihukum, bisa kena.
Berantem sama siapa? Dari mana? Kemana? Kapan? Nah, biasanya itu akan menyembunyikan sesuatu yang sekiranya itu menghilangkan tersangka dari dirinya sendiri. Kemudian konsekuensi itu juga disiplin, sudah ada peraturannya, tapi hanya peraturan. Tapi peraturan itu juga pemaksaan, ya, bukan keluar pada diri sendiri. Gitu. Misalnya, murid belajar taat peraturan, terus mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, seperti itu. Kemudian yang restitusi, yaitu murid belajar memecahkan masalah. Jadi apapun yang sudah dilakukan, kesalahan apapun yang dilakukan, murid itu tahu bahwa saya ini salah, maka solusinya harus apa, dan jangan sampai terulang lagi. Gitu. Arahnya di situ. Oke. Kita baca yang komplit aja yang bawah ya. Ini. Nah, hukuman adalah sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi kadang-kala kita lakukan hukuman, besok diulang lagi. Ayo nak, itu bersih-bersih kloset karena kamu udah melanggar aturan. Besok diulang lagi karena tidak ada takut, tidak ada rasa takut. Terus mendorong menyalahkan diri. Terus anak belajar menyembunyikan kesalahannya, dan hukuman ini juga dibuat guru, pemaksaan istilahnya, mencoba mengontrol anak dengan penguatan yang negatif. Jadi anak itu selalu bersalah, dianggap salah. Kemudian konsekuensi itu juga peraturan. Ya, kalau hukuman langsung. Ya. Memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus oleh guru. Nah, mendorong kepatuhan. Anak belajar taat peraturan. Jadi semuanya yang namanya konsekuensi, misalnya ini konsekuensinya anak itu tidak memakai sepatu hitam. Konsekuensinya apa? Nah, di situ ada aturannya. Gitu. Maka harus mengikuti aturan sekolah itu. Tapi anak terpaksa harus melaksanakan aturan itu tanpa hati nurani. Jadi istilahnya pemaksaan sepihak. Kemudian ada yang namanya restitusi. Restitusi itu adalah murid belajar untuk bertanggung jawab untuk perbuatannya sendiri. Nah, itu keluar pada diri anak itu sendiri. Nah, itu. Maka arahnya untuk budaya positif, disiplin positif ini adalah siswa diarahkan ke restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Jadi saya salah, mengaku salah, harusnya seperti apa, solusinya bagaimana, dan jangan diulangi lagi. Nah, gitu. Oke, itu. Nah, ini contoh saja, contoh ya. Mencatat, anak-anak harus mencatat 100 kali dalam buku. Kalimatnya adalah saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah anak tersebut. Harus mencatat 100 kali. Ini termasuk contoh hukuman. Ya. Kenapa disebut hukuman? Ya. Karena tidak relevan. Salahnya hanya sekedar terlambat, suruh nulis 100 kali. Urusannya apa? Gak relevan. Gitu. Kemudian satu contoh yang konsekuen ya, konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Ini adalah konsekuensi. Kenapa? Ya tanggung jawab, ya salahnya kok coret-coret. Nah, gitu. Harus mengganti.
Itu. Oke, ini ada lagi. Ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kok konsekuensi, bukan hukum? Bukan hukuman. Kenapa ya? Ya, terlambatnya karena pelajaran PJOK. Suruh lari 100 kali. Ya, ada nalarnya kan? Logika. Ya kalau terlambat 10 menit, kalau nggak pemanasan nanti langsung olahraga. Ya, cedera. Nah, ada istilahnya sesuai dengan ya prosedurnya. Oke, ya. Gitu ya. Nah, sekarang lanjut supaya bercepat ya. Waktunya mepet banget. 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi seorang manusia seperti kita ini itu ada 5 yang kita butuhkan. Ya, tanpa sengaja saya juga melihat diri saya itu ada cinta, ada kasih sayang, ternyata ya juga ya. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini dipakai untuk anak-anak untuk bertahan hidup. Gitu. Kadang berantem. Kenapa berantem? Alasannya apa? Oh ternyata ini sifat dari manusia itu adalah kebutuhannya untuk bertahan hidup, salah satunya itu. Kemudian cinta kasih sayang. Yang menyintai ya mengasihi dan menyayangi. Itu sifat manusia. Terus kebebasan. Anak itu pengen bebas. Ya. Tidak ada peraturan. Saya tahu Pak, itu peraturan, tapi saya yakin diri saya nggak akan berbuat seperti itu. Ya, boleh saja. Kemudian kesenangan, misalnya makan bakso, makan apa, kesenangan, ya kesenian. Kemudian kekuasaan, power. Nah ini 5-5-nya ini ada dalam diri manusia, ya, termasuk saya. Akan tetapi semuanya ini harus ada kontrolnya, ya, keseimbangannya. Tidak semuanya langsung saya pengen ini, pengen butuh bertahan hidup, butuh cinta, butuh kebebasan. Ya. Yang lain tetap juga butuh, makanya kita harus mengontrol juga. Berikutnya, ini ada hubungannya dengan Bapak Ibu semua. Kira-kira posisi kontrol kita ada di mana? Gitu ya. Ada 5 nih, yaitu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, ya, teman, pemantau, atau manajer. Gitu. Oke. Kalau yang disebut penghukum, ya contohnya adalah guru berbuat menghadik, ya, menunjuk-nunjuk, menyepelekan anak, ya, membuli. Kemudian kalau guru berbuat orang merasa bersalah, misalnya anak itu merasa bersalah, ya ini contohnya. Berceramah mengatakan seharusnya kamu gini, ya, Bapak kecewa ini. Nah, itu berarti kan anak jadinya merasa bersalah. Padahal gurunya juga salah. Kadang-kadang. Kemudian kalau sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, sudahlah, ya, sama Bapak tenang saja. Ya, kamu kan terlambat. Besok Bapak visiti muda ya. Ada maksud di bawah batu, ada ular di balik batu. Kemudian memantau. Nah, pemantau itu menghitung dan mengukur. Ini misalnya ya, ada anak terlambat. Sini. Ada apa Pak? Kamu kan terlambat. Kamu tahu nggak peraturannya di sini? Nah, gitu. Itu memantau, ya, ketat sesuai dengan aturan.
Terus yang terakhir adalah manajer mengajukan semua pertanyaan. Maksudnya adalah mencarikan solusi pada anak tersebut. Jadi empati, sabar, ya, dan mengerti, memahami permasalahan anak dan mencarikan solusi pada anak yang punya masalah. Ya, tidak sepenuhnya langsung disekak, kamu kena ini harus hukum. Nah, beda lagi. Begitu ya Bu ya. Terus dampak murid, saya ambil bawahnya aja langsung ya. Dampak pada murid untuk penghukum akan tetap mengulangi kesalahannya. Ya. Anak tidak akan jera. Dihukum apapun tetap melanggar. Kemudian untuk yang merasa bersalah, yaitu rasanya anak itu rendah diri, ya, tidak ada kepercayaannya, ya, karena sudah disalahkan oleh guru kepercayaannya. Kemudian sebagai teman, murid akan lemah, tidak mandiri dan tergantung pada gurunya. Gitu. Jadi mentalnya itu tergantung pada gurunya. Wah, bapak itu kemarin muji-muji saya, sekarang marahin saya. Wah, nggak teman, nggak fair. Gitu, misalnya. Kemudian pemantau, ya, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Nah ini. Jadi pada sanksi sesuai dengan aturan yang ada, ya. Kamu kalau sudah melanggar sesuai aturannya, gitu. Tapi kalimatnya nyantai, tidak terlalu memaksa. Pokoknya kamu harus ikuti aturan saja. Kemudian manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Jadi anak itu diajak untuk bisa mengevaluasi dirinya, saya salahnya apa, kemudian apa yang kira-kira menjadikan saya salah, itu tadi restitusi tadi, ya. Kemudian nanti diambil 5 kebutuhan dari manusia itu juga, gitu. Alasannya apa, terus nanti dari manajer itu akan menyampaikan, oh ya, kamu solusinya harus begini. Oke, cukup ya. Untuk berikutnya, segitiga restitusi. Nah, ini adalah menyelesaikan permasalahan anak, tapi tidak mengambil hukuman atau pemantau, tapi langsung ke ranah manajer. Apa yang harus dilakukan? Pertama adalah mulai dari menstabilkan identitas guru. Apa itu menstabilkan identitas? Ya, kata-katanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi istilahnya anak yang salah itu distabilkan hati dan pikirannya, diambil hatinya, seperti itu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan, bapak pun pernah, walaupun tidak pernah. Ya, hanya menggambarkan dan mengambil hatinya, supaya anak itu tidak bergejolak menyalahkan dirinya sendiri karena salah dalam pikirannya. Kemudian setelah itu memvalidasi kebutuhannya. Apa yang dibutuhkan? Tadi ada 5 kebutuhan manusia. Kamu tentu mempunyai alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, Pak, saya mengambil pulpennya anak itu karena saya butuh menulis, karena tertinggal di rumah pulpen saya. Tapi kamu sudah izin belum? Ya itu yang salah. Gitu. Jadi harus mengakui. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu kalimat-kalimat yang namanya memvalidasi kebutuhan, memvalidkan kenyataan terjadi, ya, kenyataannya terjadi.
Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kira-kira kalau sudah terjadi seperti itu, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati pada keyakinan kelas. Nanti kita masuk keyakinan kelas. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kalau seandainya, ya ini waktunya sudah habis. Aduh, berapa menit kita di saya? Ya, kita lagi Bu. Oke. Nah ini menstabilkan ya. Ini sudah biasa sama ya Bu ya. Berbuat salah dan manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ya, sampai semua. Oke. Ini validasi sudah, menanyakan sudah. Nah sekarang keyakinan kelas. Ini yang terakhir Bu. Terakhir Bu. Ya. Gitu. Ya. Nah keyakinan kelas itu tidak peraturan, tetapi apa istilahnya kesepakatan bersama anak yang dibuat anak untuk anak, bukan gurunya. Nah itu. Kalau dulu namanya kesepakatan kelas, masih ada kata-kata peraturan di situ. Ya, sampah harus dibuang pada tempatnya, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan itu nanti namanya kalimatnya universal, umum. Gitu. Perbedaannya di sini. Nah, ini urutannya: peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, budaya positif. Tingkatannya seperti itu, Bu. Nah, ini coba kira-kira yang dinamakan keyakinan kelas yang mana ini? Semua sama. Yang kanan apa yang kiri? Kanan saya apa yang keyakinan? Kanan saya apa yang kiri? Kanan saya. Ibu kanan. Bu lagi. Bu Yanti kiri. Oh yang sini. Ya. Ada lagi? Nah, tadi kan saya sebut kalimatnya adalah universal, umum. Nah, lihat di sini. Kesepakatan kelas yang kanan itu adalah datang tepat waktu. Nah, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, berdoa, aktif dalam pembelajaran. Kalau yang kiri, kami guru dan murid saling menyayangi. Menyayangi dalam apa? Di semuanya. Ya, dari sikap, perbuatan dan lain-lain. Nah, berarti universal, berarti yang kiri. Nah, gitu. Sudah paham ya? Nah, nanti Bapak Ibu untuk bisa menyelesaikan disiplin positif aksi nyatanya, Bapak Ibu hanya membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Gitu. Caranya bagaimana nanti sebentar, ya. Oke. Nah ini peraturan itu selalu kembalikan buku pada tempatnya. Dibuat tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati. Gitu. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang. Kayak gitu Bu, ya. Oke. Udah selesai. Bentar, video ya Bu ya. Penerapan mengenai keyakinan kelas, bukan keyakinan kelas videonya sebenarnya juga ada. Cuman yang paling benar-benar diketahui yaitu tentang segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Pada modul sebelumnya, kita telah mengenal konsep restitusi untuk membangun disiplin positif di sekolah-sekolah kita. Kali ini, kita akan belajar bagaimana cara melakukan restitusi dengan menerapkan prinsip
sisi satu segitiga restitusi menurut Diane Gosen. Mari kita lihat lagi 3 tahap dalam segitiga restitusi ini. Tahapan pertama dalam segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas murid yang berbuat kesalahan, atau Diane Gosen menyebutnya sebagai stabilize the identity. Untuk mendalami tahapan pertama ini, mari kita lihat cerita pendek berikut ini. Maaf Pak, saya tadi diajak Kasman. Semua ikut main. Mana Kasman? Kenapa kamu juga ikut-ikutan Aryan? Nakal sekali sampai kelas tergenang begini. Kalian sekolah mau main-main atau mau belajar? Ibu dan Bapak Guru, mari kita membayangkan kelanjutan cerita pendek. Kira-kira menurut Ibu dan Bapak Guru, kelanjutan cerita apa yang akan terjadi setelah Pak Rustam mengeluarkan kalimat penuh amarah tadi? Apakah murid-murid akan bersikap kooperatif dan membersihkan kelas? Apakah mereka membersihkan kelas dengan perasaan senang dan ikhlas? Atau karena takut? Setelah membersihkan kelas, apakah suasana akan nyaman untuk belajar atau malah merasa segan? Mari kita lihat cerita yang kedua. Ibu, tangan saya digigit oleh Adeo. Bu, tapi seharusnya ngambil bakal saya, Bu. Dia yang salah. Tapi sakit, Bu. Nih, ada bekas giginya. Merah lagi. Sakit, Bu. Adeo, kok lebih baik tidak boleh menggigit teman? Kenapa kamu menggigit teman? Anak pintar tidak kasar begitu ah. Sebagai hukuman, kamu berdiri di pojok kelas sampai semua temanmu selesai makan. Ya? Menurut Ibu dan Bapak Guru, bagaimana kelanjutan cerita ini? Akankah Adeo merasa sedih dan gagal karena dihukum di depan teman sekelas? Apakah Adeo akan memiliki niat dari dalam diri untuk berhenti menyakiti temannya? Setelah kejadian ini, bisakah Adeo merasa nyaman dan senang di kelas? Akankah Norce belajar soal empati? Nah, Ibu dan Bapak Guru, mari kita simak 2 cerita tadi dalam versi yang lain. Halo, selamat pagi semuanya. Maaf Pak, saya tadi diajak Kasman. Semua ikut main. Waktu sekolah dulu, Bapak juga senang sekali bermain dengan teman-teman, apalagi bermain air. Ibu, tangan saya digigit oleh Adeo. Betul kamu menggigit Norce. Bu, tapi Norce yang mengambil bekas saya, Bu. Dia yang salah. Tapi sakit, Bu. Nih, ada bekas giginya. Merah lagi. Sakit, Bu. Adeo, Norce, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ibu tidak akan mencari-cari siapa yang salah. Ibu hanya mau masalah ini selesai. Yuk, sama-sama kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Ibu dan Bapak Guru, kira-kira bagaimana kelanjutan 2 cerita terakhir? Apakah mungkin anak-anak kelas 11 di kelas Pak Rustam akan berlanjut mendiskusikan cara mereka membersihkan kelas, melakukannya dengan ikhlas, lalu diikuti dengan suasana belajar yang senang dan penuh semangat? Bagaimana dengan Adeo dan Norce? Apakah akan tergali mengapa sebab sebenarnya Adeo menggigit Norce? Ketika sudah memahami sebabnya, mungkinkah Bu Belen mendorong keduanya untuk mendiskusikan suasana kelas yang nyaman untuk kedua belah pihak? Tahapan pertama segitiga restitusi menstabilkan identitas, merupakan dasar dari segitiga restitusi
yang bertujuan mengubah identitas anak yang bersalah dari orang gagal menjadi orang sukses. Teori segitiga restitusi percaya jika kita sebagai guru malah mengkritik kesalahannya, kita akan membuatnya tetap ada di posisi gagal. Berada di posisi identitas gagal membuat anak cenderung menyalahkan orang lain, tidak mau mendengarkan saran, dan sibuk mempertahankan diri ketimbang mencari solusi. Kita bisa menjadi guru proaktif yang berusaha meyakinkan anak dan membawanya keluar dari kegagalan dengan mengatakan kalimat-kalimat berikut. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak guru juga pernah kok melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Ibu atau bapak guru tidak tertarik pada kesalahanmu, tapi bagaimana mencari solusi dari kesalahan ini. Kamu berhak kok merasa begitu. Kita sudah mencoba yang terbaik yang bisa kita coba. Tidak apa-apa, namanya juga belajar. Kita perbaiki lagi sama-sama. Bukan kamu saja yang tidak berhasil dalam pembelajaran ini. Dengan menyampaikan kalimat-kalimat tersebut ketika murid melakukan kesalahan, kita berusaha memberi pemahaman pada murid-murid bahwa kesalahan merupakan bagian dari pembelajaran. Lewat tahapan sisi 1 segitiga restitusi, kita berusaha menyampaikan bahwa salah ataupun gagal itu hal biasa, bagian dari kita belajar untuk terus menjadi lebih baik. Dengan menormalkan kesalahan dan kegagalan, kita tidak membiarkan murid merasa sedih dan emosional berlarut-larut, yang membuat mereka tidak bisa mengakses bagian otak untuk berpikir rasional. Menstabilkan identitas anak membantu murid menjadi tenang, kembali ke suasana hati di mana penyelesaian masalah bisa dilakukan. Dengan begitu, murid akan terlibat aktif, belajar memperbaiki diri dan keadaan. Bisa jadi dengan ide-ide yang muncul dari dalam dirinya. Dengan proses restitusi, murid akan terlatih menjadi berdaya dan bertanggung jawab. Suasana disiplin positif pun dapat teraih. Ibu dan bapak guru tidak mudah memang mengendalikan diri saat melihat murid-murid melakukan kesalahan. Semoga tahapan-tahapan yang telah dirancang oleh Dayan dosen ini dapat membantu kita menyikapi perbuatan murid-murid dengan baik, mendampingi mereka mengambil pelajaran dari setiap suasana, termasuk ketika mereka melakukan kesalahan. Semangat terus belajar, ibu dan bapak guru hebat. Ya, Bapak Ibu, ya, itu baru 1 segitiga diskusi. Tadi apa yang pertama? Itu yang dimasukkan tadi. Berarti kan menstabilkan. Ya. Terus yang kedua, memvalidasi tindakannya. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Gitu. Nah, ketiga-tiganya itu ada keterkaitan. Ini baru awal pertama. Kejadian itu nanti seperti tadi di posisi di lokasi, terus nanti berkumpul bersama anak, dibawa ke tempat yang tenang, baru ditenangkan, kemudian validasi kenapa seperti ini, terus baru menanyakan keyakinannya seperti itu. Oke, Bapak Ibu, kesimpulannya adalah semua apa yang Bapak Ibu lihat tadi itu bisa dilakukan dan diterapkan di sekolah kita. Tapi ada niatan. Kalau nggak ada niatan, keinginan dan kemauan, ya tidak akan terjadi. Karena hal ini hal yang positif, bukan hal yang negatif.
selama ini yang kita perbuat adalah yaitu guru pada tingkatan tadi ada 5 ya, penghukum, terus teman, pembuat rasa bersalah, terus pemantau, satu lagi yang terakhir manajer. Nah, saya harap ya, saya bukan menggurui, saya bukan apa-apa, saya hanya nge-share, dan saya juga sudah melakukan hal-hal sekedar restitusi sama anak saya sahabat, saya hanya sekedar manusia biasa, bukan apa-apa, seperti itu. Kalau sudah seperti kita mengayomi ke anak juga melakukan feedback kembali ke kita dengan apa yang kita lakukan juga, seperti itu. Saya juga sudah merasakan ke anak-anak saya, ya. Ada juga sih enggak, ada yang benar-benar bandel, ya itu lain lagi. Kalau benar-benar bandel bukan kita, ada ranah berikutnya yaitu guru, pembimbing, konseling. Oke, matur nuwun sangat. Ya, terima kasih kehadiran Bapak Ibu semuanya hari ini. Ya, mohon maaf jika memang ada kekurangan saya, kesalahan saya yang saya sampaikan, saya sengaja maupun tidak, ya. Dan tadi acaranya adalah saya melanjutkan ke laporan formulir laporan untuk kegiatan kewirausahaan itu. Cuman nanti saya lanjut saja besok, soalnya hari Senin itu saya menghadapi anak. Langsung saja ya Bapak Ibu yang sebagai wali kelas tinggal menyampaikan linknya ke anak, dan nanti anak yang melakukannya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot-repot menjelaskan, tinggal mengasih, nanti hari Senin saya jelaskan langsung dan praktek langsung, ya, secara detail, dan nanti hasilnya juga bisa diunduh langsung. Tapi Bapak Ibu juga bisa praktek sendiri, tidak apa-apa, sesuai apa yang sudah ada, aturan-aturan yang sudah dibuat itu. Dicoba-coba tidak apa-apa, di-download sendiri juga nggak apa-apa, ya. Siapa tahu di rumah punya usaha, saya mau ngitung HPP-an gitu, ya. Misalnya jualan kerupuk, Pak Lastono misalnya jualan bakwan, dalam sekali adonan berapa produksinya, modal berapa, nanti akan keluar dengan sendirinya. Gitu. Tidak perlu menghitung secara detail. Nanti kalau misalnya diminta BEP-nya, nanti juga saya buatkan BEP-nya langsung otomatis, dari tidak perlu menghitung itu dari awal. Bapak Ibu, terima kasih. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderatornya. Matur nuwun Pak Yahya. Jadi nuwun sewu Bapak Ibu. Alhamdulillah masih ada 70 peserta yang bertahan. Di jadwalnya harusnya ada 2 materi, karena kami kemarin memang merencanakan biar yang tahu tidak cuma anak-anaknya, tetapi wali kelasnya juga, bahkan tidak cuma wali kelas, kita juga butuh tahu ilmunya mengenai bagaimana cara kita menghitung harga penjualan misalkan. Siapa tahu ada yang ingin jadi entrepreneur atau ingin berwirausaha, itu kan juga perlu kita tahu.
merasa sebagai teman untuk anak-anak. Nggih, kalau sebagai teman itu anak-anak kan tidak sungkan apabila satu merasa kesulitan atau belum paham bisa bertanya kepada guru. Kemudian apabila ada masalah mereka tidak suka untuk curhat. Yang ketiga, apabila mereka intinya melakukan kesalahan gitu, dia atau mereka itu jujur gitu. Jujur atau istilahnya tidak menyembunyikan kesalahannya pada mereka karena kita dianggap sebagai temannya. Nggih, ngaten mawon. Pengendalian diri anak. Itu saya itu poin penting. Karena memang anak itu punya identitas sendiri-sendiri dan tidak bisa disamakan dengan yang lain. Mereka berkembang sesuai dengan dunianya, usianya, zamannya. Benar salah itu relatif bagi siapa. Itu. Oke, terima kasih.